Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Faridatul Husna dari Opering C Pendidikan Fisika 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gerak harmonik sederhana teredam. Nah, yang saya akan bahas kali ini ada 3 subbab. Yang pertama adalah definisi osilasi teredam, dan yang kedua adalah karakteristik gerak harmonis sederhana teredam, dan yang terakhir adalah gerak harmonis sederhana teredam kuat atau overdamp. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang definisi osilasi teredam. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, kita tahu bahwa gerak osilasi merupakan sistem ideal, yaitu sistem yang bergerak tanpa batas atau kekal selama gaya yang bekerja pada sistem tersebut hanya ada satu, yaitu gaya pemulih linier saja. Pada kasus osilasi teredam ini, ketika suatu sistem dikenai gaya eksternal non-sensitif seperti gesekan atau hambatan udara, maka energi mekanik dari sistem tersebut akan berkurang seiring waktu. Sehingga pada waktu tertentu, benda akan berhenti berosilasi. Nah, inilah yang disebut dengan osilasi teredam. Sekarang saya akan memberikan simulasi gerak osilasi teredam. Nah, pada bagian kanan, terdapat sebuah gas yang sedang berosilasi. Di situ, kita asumsikan bahwa lintasannya kasar, sehingga akan menghasilkan sebuah gaya gesek. Kita tahu bahwa gaya gesek sifatnya adalah mengurangi energi. Jadi, saat semakin besar gaya geseknya dan semakin lama waktunya, maka amplitudenya pun akan semakin mengecil. Sehingga pada suatu saat tertentu, amplitudenya akan berada di 0. Nah, pada saat amplitudo bernilai 0, maka benda akan berhenti berosilasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat saksikan di gambar sebelah kiri. Nah, ada grafik amplitudo gerak osilasi teredam, yaitu semakin lama amplitudonya akan semakin mengecil dan mendekati nilai 0. Maka artinya bahwa energinya semakin berkurang dan akan berhenti berosilasi, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan matematis gerak harmonis sederhana teredam. Nah, di sini kita ambil contoh, yaitu adalah sebuah pegas yang sedang berosilasi. Nah, ketika suatu pegas berosilasi, maka pegas tersebut dikenai oleh gaya F. Untuk syarat bisa berosilasi, maka harus ada gaya yang melawan. Nah, gaya yang melawan itu adalah gaya pemulih yang besarnya adalah min Kx. Kenapa kok min? Karena arahnya berlawanan dengan gaya yang bekerja. Nah, untuk GHS teredam ini, selain gaya pemulih yang bekerja, juga ada gaya gesek yang bekerja atau gaya redaman yang besarnya min Bv. B adalah konstanta redaman. Dari sini kita dapat masukkan sesuai persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini adalah jumlah dari gaya pemulih dan juga gaya redaman. Sehingga didapat min Bv min Kx sama dengan M kali A. Nah, dari sini kita dapat persamaan, yaitu M d kuadrat X per dt kuadrat. Nah, ini sama saja dengan M kali A ya, percepatan karena d kuadrat X per dt kuadrat adalah turunan kedua dari posisi. Ditambah dengan B dx per dt, dx per dt adalah turunan pertama dari posisi atau kecepatan. Plus Kx sama dengan 0. Selanjutnya adalah karakteristik gerak teredam. Bentuk umum persamaan gerak teredam adalah Xt sama dengan X0 eksponen pangkat alfa T. Nah, selanjutnya kita dapat turunkan menjadi turunan pertamanya, yaitu dxt per dt sama dengan alfa x0 eksponen alfa t sama dengan alfa xt. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi menjadi turunan keduanya, yaitu adalah dx kuadrat t per dt kuadrat sama dengan alfa kuadrat x0 eksponen pangkat alfa t sama dengan alfa kuadrat xt. Nah, dari sini kita dapat persamaan bahwa M alfa kuadrat X plus B alfa X plus Kx sama dengan 0. Dari sini kita dapat mencari alfanya. Nah, nilai alfa dapat dicari dengan persamaan min B plus minus akar B kuadrat min 4mk per 2m. Atau
alfa sama dengan min B plus minus D per 2M, dengan D sama dengan akar B kuadrat per 4MK. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan sedikit tentang osilasi teredam kuat atau overdamped. Di sini disajikan 3 buah grafik. Yang pertama ada warna biru, merah, dan juga hitam. Untuk gerak osilasi teredam kuat, grafiknya berwarna hitam. Dari grafik ini kita dapat lihat bahwa suatu benda akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik setimbangnya. Sehingga untuk mencapai satu gelombang saja akan dibutuhkan waktu yang lama, dikarenakan rendaman yang diterima benda tersebut sangatlah besar, hingga D lebih dari 0. Dari sini didapat persamaan umum untuk gerak teredam kuat adalah Xt sama dengan A eksponensial pangkat alfa 1T plus B eksponensial pangkat alfa 2T. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.